never slow up, no I don't take shit, I got no. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make it happen. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Piala Asia 2023 bakal digelar di Qatar mulai 12 Januari 2024 dan akan berakhir 10 Februari 2024. Menjelang turnamen, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah memastikan bahwa gelaran Liga 1 2023-2024 akan dihentikan sejenak pada 20 Desember 2023. Ada jarak sekitar 20 hari di antara penghentian Liga 1 2023-2024 dan laga pembuka Piala Asia 2023. Hal ini merupakan langkah PSSI dan PT Liga Indonesia baru agar Timnas Indonesia bisa melaksanakan pemusatan latihan dengan baik menjelang turnamen. Liga 1 mulai 20 Desember berhenti karena ada training camp di Turki selama 3 pekan dalam persiapan Timnas Senior menuju Piala Asia di Doha mulai Januari tahun depan, tutur Erick Thohir, dilansir dari Antara. Kabar ini pun diulas oleh media Vietnam, Tetau 247. Menurut mereka, PSSI melakukan sesuatu yang spesial untuk Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Indonesia melakukan hal yang spesial menjelang bertemu Vietnam di Piala Asia, demikian laporan dari Tetau 247, dilansir Sabtu, 8 Juli 2023. Bahkan, PSSI memutuskan untuk menunda Liga 1 mulai Desember agar Timnas Indonesia bisa berkumpul dan mempersiapkan diri sepenuhnya menjelang Piala Asia 2023, tambah laporan tersebut. Timnas Jepang sangat difavoritkan untuk lolos dari grup D sebagai juara grup. Namun, ada jatah lolos untuk runner-up dan peringkat ketiga jika mampu menjadi salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik di akhir fase grup. Jadi, Timnas Indonesia dan Vietnam bisa dipastikan bakal sikut-sikutan untuk mendapatkan jatah tersebut. Di sisi lain, pemain keturunan grade A yang bisa dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Salah satunya, pemain berposisi kiper yang pernah merumput bersama Juventus. Timnas Indonesia tengah disibukkan persiapan ikut Piala Asia 2023. Sekadar informasi, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Piala Asia 2023 baru digelar 12 Januari sampai 14 Februari 2024 di Qatar. Meski terhitung masih lama, Timnas Indonesia benar-benar mempersiapkan diri agar tampil maksimal di Piala Asia 2023. Sebab demikian, PSSI terus mengupayakan agar pemain naturalisasi berstatus grade A bisa memperkuat Timnas Indonesia. Mengenai pemain grade A, sejumlah nama pun santer dibicarakan. Media asal Vietnam ketar-ketir ungkap persiapan Timnas Indonesia yang istimewa jelang hadapi Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Menurut media Vietnam, Tetau 247, menghentikan Liga 1 2023-2024 sebelum Piala Asia 2023 merupakan suatu langkah yang istimewa. Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung dalam grup yang sama pada gelaran Piala Asia 2023 mendatang, yaitu grup D. Mereka bersaing bersama Jepang dan juga Irak di grup tersebut. Nama bek kiri Timnas Indonesia, Shane Patinama dikabarkan masuk daftar jual klubnya saat ini, Viking FK. Kabar mengenai Viking FK akan menjual Shane Patinama pertama kali dirilis oleh akun Twitter OSS Resten pada Jumat, 7 Juli 2023. Menurutnya, Viking kini telah berburu bek kiri anyar bernama Anders Him yang berusia 20 tahun. Viking menginginkan Anders Him sebagai pengganti Shane Patinama, tulisnya. Viking bisa mendapat saingan dari Brand, Lillestrøm dan Rosenborg. Bek kiri 20 tahun untuk Sandnes Ulf adalah pemain lokal yang cukup menarik, dan Viking akan mengamankannya, tambahnya. Sumber serupa juga menyatakan Shane Patinama telah mendapat tawaran dari klub lain di luar negeri. Shane kontraknya nyaris habis dan sekarang ada ketertarikan dari klub luar negeri. Jadi dia akan dijual pada Juli ini, tulisnya. Berdasarkan data Transfermarkt, kontrak Shane Patinama akan habis pada 31 Desember 2023. Jauh sebelum kabar tersebut, sebenarnya Shane Patinama sudah mempersiapkan hal tersebut. Dalam wawancaranya dengan redaksi Voet Balzone, NL, pemain yang mengantongi 1 caps untuk Timnas Indonesia senior tersebut sudah punya rencana untuk pelabuhan berikutnya. Ia mengaku bakal tetap fokus untuk meningkatkan performa bersama Viking FK selama kontrak masih ada.
Saya belajar banyak dari Norwegia, sebagai seorang pemain sepak bola dan seseorang, ujar Shane Patinama dilansir dari Voetbalzone, NL. Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus disebut-sebut sebagai calon kuat Dirtek Timnas Indonesia. Sebelumnya, calon Dirtek Timnas Indonesia dipastikan dari Jerman oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Namun hingga saat ini, PSSI belum juga mengumumkannya. Saat ditemui pada Kamis, 6 Juli 2023, Erick Thohir mengatakan bila tugas pertama Direktur Teknik Anyar PSSI adalah mendampingi Timnas U17 Indonesia. Kurang lebih begitu, TC di Jerman sekaligus dipantau Direktur Teknik baru, nyari Direktur Teknik susah, kata Erick Thohir dilansir dari Bola Sport. Setiap hari pas di Jerman, didampingi Direktur Teknik. Waktu di Indonesia mungkin datang lihat. Terus Piala Dunia U17 didampingi, tambahnya. Kini bocoran Dirtek PSSI mengarah pada legenda Jerman, Lothar Matthaus. Hal ini berhubungan dengan ciri-ciri yang sudah dikatakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Dia orang terkenal kok karena mantan pemain bola juga. Umurnya sekitar 60 tahun. Untuk posisinya waktu menjadi pesepak bola, saya tidak tahu. Yang saya tahu dia ini ex-pesepak bola karena waktu itu Pak Erick Thohir yang langsung wawancara dia, kata Zainuddin Amali beberapa waktu lalu. Lothar Matthaus saat ini berusia 62 tahun. Dibanding dengan legenda-legenda Jerman lain, dia juga lebih sering ke Indonesia dan merupakan nama terkenal saat masih aktif sebagai pemain. Seperti saat ia mengunjungi Jakarta pada 2019 lalu. Ketika itu menariknya, Lothar Matthaus justru sempat menolak melatih Timnas Indonesia ketika ditanyai wartawan. Lebih baik kalian memiliki pelatih yang punya bahasa dan mental yang sama dengan kalian, kata Lothar Matthaus. Tak cuma itu, dari pengamatan bolasport.com Lothar Matthaus sudah di-follow legenda Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto. Ia juga punya kedekatan khusus dengan legenda Timnas Italia, Walter Zenga. Zenga sendiri saat ini memiliki jabatan sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development Persita Tangerang. Ada permintaan khusus yang diberikan Erick Thohir untuk Walter Zenga sebelum menjadi Dirtek Persita. Hal ini sebagaimana yang dikatakan jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Pada ajang ini, Timnas U23 Indonesia akan bertemu rival bebuyutan, Malaysia. Timnas U23 Indonesia dan Malaysia berada di grup B bersama Timor Leste. Pada Piala AFF U23 2023, ada dua tim yang tidak berpartisipasi, yakni Singapura dan Australia. Edisi sebelumnya, Piala AFF U23 2022, Indonesia mundur dari turnamen karena pandemi COVID-19. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 digelar pada 6 hingga 12 September 2023. Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 10 tuan rumah babak penyisihan. Timnas U23 Indonesia sendiri tergabung dalam grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Itu artinya, Timnas U23 Indonesia akan menjamu kedua negara tersebut. Venue yang direncanakan menggelar pertandingan adalah Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan sinyal Timnas U14 Indonesia akan jadi pondasi untuk pembangunan Timnas. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat memantau langsung seleksi Timnas U17 Indonesia di Stadion Madia, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2023. Dalam agenda ini, dia didampingi oleh Dennis Wise, Bima Sakti, dan Indra Syafri yang bertugas untuk melakukan seleksi. Selain di Jakarta, seleksi akan dilakukan di beberapa wilayah dan Shin Tae-yong juga masuk dalam tim. Erick Thohir sudah melakukan komunikasi dengan Dennis Wise yang merupakan Direktur Teknik Garuda Select. Dennis menyarankan bahwa Timnas U14 Indonesia bisa jadi pondasi untuk membangun Timnas yang lebih kuat. Apalagi, sosok yang merupakan legenda Chelsea tersebut sudah cukup berpengalaman menangani pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dihadapkan pada dua agenda setelah ditunjuk menangani Timnas U23 Indonesia. Kabar pelatih asal Korea Selatan itu bakal melatih diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Jadi gini,
Kontrak Shin Taeyong itu, dalam kontraknya ya, Pak Ketum, Erick Thohir, sudah jelaskan, ucap Arya Sinulinga saat dikonfirmasi, Rabu, 5 Juli 2023.